Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan sebab kami dikaruniai iman yang mengalahkan dunia, yaitu iman yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kami bersyukur untuk kesempatan beribadah di tengah-tengah kondisi yang juga tidak memungkinkan kami untuk berkumpul bersama-sama. Tuhan, tetapi anugerah-Mu melampaui segala sesuatunya. Terima kasih, dan biarlah hati kami yang telah disiapkan oleh Tuhan sendiri kiranya juga diisi oleh firman-Mu, dan oleh kuasa Roh Kudus dicerahkan mata hati kami, sehingga kami benar-benar mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan Tuhan kepada kami sebagai umat yang percaya. Terima kasih untuk umat-Mu yang setia beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, kiranya memberkati kami semua, baik yang berkata-kata maupun yang mendengarkan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat GKRI silakan duduk saudara-saudara. Ya. Puji Tuhan, shalom saudara-saudara. Jemaat GKRI Kelapa Gading yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, puji syukur bahwa jemaat, saya memperhatikan bahan yang diberikan kepada saya. Jadi saya mengucap syukur bahwa jemaat sudah membahas secara ekspositori Injil Yohanes sampai pasal yang 16 berarti. Ya. Nah, secara khusus saudara-saudara pasal 13 sampai dengan pasal 16 itu adalah pasal-pasal percakapan terakhir antara Yesus dan murid-muridnya di dalam Injil Yohanes. Ya. Pasal-pasal itu adalah pasal-pasal sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan diadili serta disalibkan. Sebab di Yohanes pasal 17 itu adalah doa yang sangat panjang dari Tuhan Yesus bagi murid-muridnya setelah bercakap-cakap sedemikian panjang. Nah, hari ini terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala, ya, dan juga oleh jemaat semua. Hari ini saya dipercayakan untuk mengupas bagian terakhir dari percakapan panjang itu, yang ditutup dengan deklarasi antisipatif dari Tuhan Yesus, yaitu kuatkanlah hatimu, murid-muridku, aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara, ada baiknya kalau saudara membuka kembali Yohanes 13 ayat 1. Yohanes 13 ayat 1 yang berbunyi demikian. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Saya ulangi bagian yang terakhir. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. 16 ayat yang terakhir, kuatkanlah hatimu murid-muridku, aku telah mengalahkan dunia. Nah, saudara, bagi saya ini seperti membentuk satu bingkai kasih dan penghiburan. Bingkai kasih penghiburan Yesus bagi murid-muridnya. Pasal 13 sampai 16 dengan penekanan bagian yang terakhir. Yang saya mau bicarakan sekarang adalah masalah kemenangan Yesus. Ya. Tadi kita sudah dengan baik sekali dibimbing oleh puji-pujian iman yang mengalahkan dunia. Itu lagu baru buat saya, saudara-saudara ya. Jadi iman yang mengalahkan dunia itu diambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat yang kelima. Gampang hafalnya ya. Pasal dan ayatnya sama. Siapakah yang mengalahkan dunia ini? Yaitu mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Iman yang mengalahkan dunia, yaitu iman yang percaya kepada Yesus adalah anak Allah. Nah, saudara, pertama-tama saya ingin berbicara tentang kemenangan Yesus. Yesus memberi penguatan kepada murid-murid bahwa ia telah mengalahkan dunia. Dalam dunia ini, murid-murid bisa dan akan mengalami penderitaan,
penganiayaan, ataupun kesusahan seperti kita sekarang ini. Kalau ada yang susah, saudara-saudara ya, nah mungkin susahnya bervariasi ya. Tetapi kuatkanlah hati, sebab ia telah menang, ia telah mengalahkan dunia. Saya menyebutnya sebagai kemenangan yang perkataan yang antisipatif, karena memang Tuhan Yesus belum disalibkan, belum bangkit, tapi Tuhan sudah bilang bahwa aku telah mengalahkan dunia. Saudara, kemenangan Tuhan Yesus disebutkan, dijelaskan lebih lanjut ya. Kalau surat Yohanes ini lebih dulu daripada Matius ya mungkin ya, tapi Matius itu terakhir sebenarnya. Yohanes terakhir ya. Jadi kemenangan Yesus itu disebutkan, ditegaskan oleh Injil yang lain maupun oleh surat-surat ya. Pertama Injil Matius. Mari membuka Matius 28 ayat 18, saudara-saudara. Biasanya kalau kita membaca Amanat Agung Matius 28 ayat 18 sampai 20, kita melupakan bingkainya ini. Bingkainya saudara-saudara, bingkai dari Matius 28 ayat 18 sampai 20 adalah demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu bingkai yang membingkai perintah atau amanat agung. Bingkainya adalah kemenangan Yesus dan penyertaannya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Siapakah yang menang kalau bukan yang memegang kuasa di sorga maupun di bumi? Dan Yesus yang telah memegang kuasa di sorga dan di bumi itu mengatakan kepada murid-muridnya, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukan sampai kepada kamu meninggal, bukan. Atau sampai seumur hidupmu di bumi, bukan. Sampai melampaui itu, sampai akhir zaman. Melampaui kehidupan kita sendiri di dunia ini. Injil Matius menegaskan kemenangan Yesus. Ibu bapak, mari kita membuka Kolose 2 ayat 15. Di situ juga ditegaskan tentang kemenangan Yesus. Ia, Yesus, telah melucuti, Kolose 2 ayat 15. Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi itu semacam arak-arakan kemenangan, bahwa Yesus telah melucuti semuanya itu. Dan itu ditegaskan di Kolose 2 ayat 15. Satu lagi surat 1 Petrus. 1 Petrus 3 ayat 22. Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, segala kuasa, segala kekuatan ditaklukkan kepadanya. Saudara-saudara, inilah kasih dan penghiburan dari Tuhan kita kepada kita semua, kepada murid-muridnya pada waktu itu, dan sekarang kepada kita semua, sesuai dengan firman yang diberitakan pada hari ini. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dan perkataan itu dibuktikan dengan kebangkitan Tuhan. Ditegaskan oleh Injil yang lain, dan juga dua surat yang saya bacakan tadi. Yesus telah menang. Saudara-saudara, kontradiksi. Saya ingin berbicara
relasi antara Yesus dengan murid-muridnya. Bagi saya ini satu program yang bagus sekali, saudara, ini mengeksposisi pasal Yohanes ini, dan saya ingin mengingatkan satu kerangka yang lebih besar, yaitu pasal 13 sampai 16, ya. Lalu saya memperlihatkan bahwa Yesus mengasihi murid-murid sampai pada kesudahannya, ya. Kuatkan hatimu, hai murid-muridku, aku telah mengalahkan dunia. Ini adalah kasih dan penghiburan. Kasih dan penghiburan dasarnya apa? Kemenangan Yesus. Tapi saya ingin memperlihatkan di dalam bagian yang terakhir ini terlihat kontradiksi murid-murid. Murid-murid mengungkapkan sebuah pernyataan yang kontradiktif. Pada ayat yang ke-30, saudara-saudara, 16 ayat 30, murid-murid mengatakan demikian, sekarang kami tahu, seolah-olah mereka sudah mendapatkan pencerahan nih pada akhirnya, bahwa Engkau Tuhan mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya, kami beriman yang mengalahkan dunia, bahwa Engkau datang dari Allah. Kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah. Itu pernyataan yang bagus, saudara-saudara. Saya waktu mau dibaptis, ya, saya selalu ingat kata-kata satu orang yang lebih tua daripada saya waktu itu, ya. Saya dibaptis umur 15. Dia bilang, saya percaya kepada Yesus bukan hanya 100% tapi 1000%. Waduh, luar biasa banget nih saya. Saya merasa, waduh, saya seperti dia lah, ya. Ya. Percayanya bukan cuma 100%, 1000%. Ini murid-murid juga sama nih ngomongnya, ya. Ngomongnya adalah, sekarang kami tahu tidak perlu orang bertanya kepadamu, atau tidak perlu orang meragukan engkau. Itu saya pikir terjemahan yang lebih baik, ya. Tidak perlu orang meragukan engkau. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Saudara-saudara, perkataan mereka tidak sesuai dengan kenyataannya. Kalau perkataan Tuhan Yesus antisipatif, sesuai dengan kenyataannya. Perkataan murid-murid kontradiksi, tidak sesuai dengan kenyataannya. Mereka semua lari meninggalkan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata begini, percayakah kamu sekarang? Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Yang saya ingin tekankan adalah kontradiksi dari murid-murid, ya. Begitu yakin ngomongnya, tapi begitu kena keadaannya, hilang itu percayanya, hilang percayanya, hilang. Percayakah kamu sekarang? Percayakah kamu sekarang? Saudara-saudara, saya tidak mengatakan saudara tidak boleh waspada, ya, tidak boleh. Tetap kita waspada, tetap kita berjaga-jaga. Tapi yang saya mau katakan adalah dalam segala keadaan, semestinya percaya kita tidak hilang. Dalam segala keadaan semestinya tidak terjadi kontradiksi antara pengakuan mulut kita, antara lagu kita, dengan perbuatan kita sehari-hari. Itu jangan ada kontradiksi mestinya. Saya senang lagu ini, saudara, ya. Lingkupiku dengan sayapmu, ya. Saya kalau nyanyi lagu itu rasanya, hatinya, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu,
Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Itu lagu mengatakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Jangan waktu ada badai saudara-saudara kabur. Jangan waktu ada badai saudara ciut hatinya. Bisa terjadi pada saya. Itu kontradiksi kita. Itu kontradiksi kita. Kita begitu pandai bernyanyi, kita begitu pandai mengungkapkan iman kita. Tapi waktu keadaan itu, waktu badai itu datang, kita lari. Kita lari. Hilang semuanya itu. Percayakah kamu sekarang? Saya ingin seperti lagu itu, saudara. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Dia Raja. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Ku tenang sebab kau Allahku. Dia Allah kita. Kamu semua meninggalkan saya, tapi saya tidak seorang diri. Sebab Bapa menyertai aku. Itu Tuhan kita. Ketika dia hidup sebagai manusia, ya lebih sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Ibrani mengatakan, dia mengatakan, kamu semua akan lari meninggalkan aku. Sudah akan datang saatnya sekarang sudah datang. Tapi saya tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai saya. Saudara-saudara, meskipun ada kontradiksi dari murid-murid, saudara-saudara, ini berita baiknya. Berita baiknya adalah kasih dan kemenangan Yesus, saudara-saudara, melampaui kontradiksi dan kelemahan kita. Ini puji Tuhan, haleluya. Kalau enggak, saudara-saudara, ini celaka saya, ini celaka. Ya. Saya mau katakan poin yang ketiga adalah kasih dan kemenangan Yesus melampaui kontradiksi dan kelemahan kita. Pasal 13-16 itu merupakan percakapan yang mengharukan bila saudara menghayatinya. Bacalah pelan-pelan ya. Itu mengharukan sekali. Saudara-saudara coba bayangkan ini dua ayat ini ya. Saudara 13 ayat 1, Yesus telah tahu saatnya telah tiba untuk beralih dari dunia ini. Sebentar lagi aku nggak bersama murid-murid. Tapi aku mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Meskipun Yesus tahu kelemahan mereka, Yesus tahu betapa kontradiktifnya pernyataan-pernyataan mereka, termasuk Petrus. Apakah Yesus marah? Tidak, saudara-saudara. Apakah Yesus mengumpat? Tidak juga. Yesus malah menghibur. Menghibur. Saudara, kalau saudara memperhatikan di situ, betapa luar biasanya itu. Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu bukan untuk menunjukkan kesalahanmu, ya.
tapi supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Itu betapa leganya hati saya, saudara-saudara. Tuhan Yesus menyingkapkan segala kelemahan murid-murid, tetapi bukan untuk mengomelinya, bukan untuk menjelekkannya, saudara-saudara, bukan untuk menjatuhkannya, tapi justru untuk mengangkatnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, penderitaan, kesusahan. Kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara, camkanlah kata-kata ini dan ingat, tanamkan dalam hati kita, saudara-saudara, kemenangan Kristus melampaui kelemahan. Anugerahnya melampaui keadaan. Saya ulangi. Kemenangan Kristus melampaui kelemahan kita. Anugerahnya melampaui keadaan. Saudara, perhatikanlah kalimat Yesus di dalam 16 ayat 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Coba perhatikan bagian yang saya tekankan sekali lagi. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Saudara-saudara, damai sejahtera dalam Yesus, lalu itu dihubungkan dengan dalam dunia ada penderitaan, penganiayaan. Ini sebuah paradoks. Kalau tadi kontradiksi, ini paradoks. Bagaimana saya dan saudara-saudari sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap mengalami damai sejahtera dalam Yesus, meskipun dalam dunia mengalami penderitaan, penganiayaan. Kalau saudara berpikir, Pak, mestinya ini keadaannya tenang, baru saya bisa tenang, baru bisa saya damai. Gitu kan, biasanya orang berpikir begitu kan. Mestinya Pak, rumah saya besar dulu baru bisa saya tenang, gitu kan. Pikiran kita begitu, saudara. Ini adalah paradoks. Paradoks. Ini artinya, saudara-saudara, damai sejahtera yang ada dalam Yesus tidak bergantung keadaan. Dan ini yang luar biasanya. Meskipun di dalam dunia kamu mengalami penderitaan, penganiayaan, tapi kamu tetap mempunyai damai sejahtera di dalam aku. Amin, saudara-saudara. Amin. Di saat badai bergelora, memang badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lah ada badai bisa tenang, itu paradoks. Ada badai tetap tenang, itu paradoks. Mengalami penderitaan, penganiayaan, tetap ada damai sejahtera dalam Yesus, itu paradoks. Saudara-saudara, maukah, ya ini pertanyaan saya kepada saudara-saudara, maukah jemaat menerima itu sekalian? 1 Yohanes 5 ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu lagu kita. Itu lagu kita. Iman yang mengalahkan dunia. Yakinlah akan kemenangannya. Jadikanlah itu penghiburan hidupmu. Akuilah segala kelemahanmu di hadapannya. Akuilah. Tidak usah kita bilang. Akuilah. Yesus tahu segala sesuatu.
segala kontradiksi antara iman, pengakuan, dan perbuatan kita sehari-hari. Kasih-Nya tetap menyambut mereka yang bertobat dan berharap kepadanya. Dan camkanlah ini, saudara-saudara, kemenangan Kristus melampaui kelemahan, anugerah-Nya melampaui keadaan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mensyukuri untuk kasih dan penghiburan dari Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama dengan segala orang kudus pada hari ini, di segala zaman, di segala tempat, berilah mata hati kami terang oleh roh hikmat dan wahyu dari Tuhan, supaya kami ini boleh mengerti betapa dalamnya, betapa panjangnya, betapa lebar, betapa luasnya kasih Tuhan itu, sekalipun itu melampaui pengetahuan. Ya Tuhan, terima kasih untuk kemenangan-Mu yang melampaui kelemahan kami, anugerah-Mu yang melampaui keadaan-keadaan yang kami hadapi. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Berilah hati kami tetap percaya kepadamu, tetap berharap kepadamu. Teguhkanlah hati kami, kuatkanlah iman kami, jadikan itu berakar di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, iman yang mengalahkan dunia ini, penderitaan, kesusahan, godaan, pencobaan. Terima kasih, sebab Engkau menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berkat-Mu atas umat-Mu di rumah masing-masing, dalam pergumulan hidup masing-masing. Tuhan menyertai dan menghibur di dalam kedukaan, kesukaan, kebimbangan. Kami percaya anugerah Tuhan yang melampaui segala keadaan. Terpujilah nama-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.